Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Alawiyah dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang semester 5. Kali ini saya akan membahas materi tentang sistem manajemen database atau basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system, sering juga disebut dengan DBMS, adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Beberapa fitur yang secara umum tersedia adalah: yang pertama itu keamanan. DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Yang kedua itu independensi. DBMS menjamin independensi antara data dan program. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya, program juga tidak bergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu berubah. Yang ketiga itu kongruensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Yang keempat itu integritas. DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Yang kelima itu pemulihan. Pemulihan DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan atau error atau gangguan, baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Penyimpanan data dalam bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibanding dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet. Di antaranya yaitu performance yang dapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar, sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file. Di samping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan dan memori. Yang kedua itu integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redundansi sering terjadi dalam DBMS. Apa itu redundansi? Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Berikutnya itu independensi. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Selanjutnya, sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. Kemudahan di dalam melakukan bagi pakai dengan DBMS dan juga konsistenan data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Berikutnya itu sekuritas. Sekuritas DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan memberikan keluasan dalam pemberian hak akses kepada pengguna. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan dalam penggunaan DBMS. Antara lain, yang pertama itu independensi data. DBMS menyediakan pendekatan yang membuat perubahan
dalam data tidak membuat program harus diubah. Yang kedua, pengaksesan yang efisien terhadap data. DBMS menyediakan berbagai teknik yang canggih sehingga penyimpanan dan pengambilan data dilakukan secara efisien. Yang ketiga itu keamanan dan integritas data. Karena data dikendalikan oleh DBMS dapat melakukan kendala integritas terhadap data. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi suatu file dan kekurangan yang melekat pada file akan ditolak. Sebagai contoh, jika file jenis underscore kelamin dinyatakan berupa P atau W, maka penyimpanan L ke file tersebut dengan sendirinya akan ditolak oleh DBMS. Yang keempat itu administrasi data. Jika sejumlah pemakai berbagai data, pemusatan administrasi dapat meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara seperti ini, duplikasi atau redundansi data dapat diminimalkan. Yang kelima itu akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan. DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang sama dapat diakses oleh sejumlah orang dalam waktu yang sama. Selain itu, DBMS melindungi pemakai dari kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan sistem, DBMS dapat mengendalikan data sebagaimana kondisi saat sebelum terjadi kegagalan. Nah, selain keuntungan, DBMS juga mempunyai kelemahan. Berikut ini kelemahannya. Yang pertama itu biaya dan harga DBMS yang tinggi dan mahal, kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat cukup mahal, termasuk biaya pemeliharaan dan sumber daya yang mengelola basis data tersebut. Yang kedua itu sangat kompleks. Sistem basis data lebih kompleks dibandingkan dengan proses berkas, sehingga dapat mudah terjadinya kesalahan dan semakin sulit dalam pemeliharaan data. Yang ketiga, resiko data yang terpusat. Data yang terpusat dalam satu lokasi dapat beresiko kehilangan data selama proses aplikasi. Yang keempat itu membutuhkan media penyimpanan yang besar. Yang kelima membutuhkan memori komputer yang besar. Dan yang keenam membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi atau khusus. Nah, selanjutnya kita akan membahas arsitektur DBMS. Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan sarana antarmuka atau interface dalam mengakses data secara efisien tanpa harus melihat kerumitan atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. DBMS memiliki arsitektur untuk melakukan abstraksi dari data sehingga dapat diperoleh independensi data program. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika ANSI-SPARC atau American National Standard Institute Standard Planning and Requirement menerapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu satu, yang pertama itu level eksternal atau external level. Yang kedua, level konseptual. Yang ketiga, level internal atau level fisik. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama itu level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula, dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan, untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan sebagainya. Sedangkan user melihat data dalam bentuk teks nama hari.
yaitu Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file secara fisik, mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Nah, yang kedua ini level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Kemudian yang ketiga ini level internal. Level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Nah, berikutnya itu komponen DBMS. Dalam DBMS itu mempunyai komponen yang terdiri dari yang pertama, interface, yang di dalamnya terdapat bahasa manipulasi data, bahasa definisi data untuk skema eksternal, skema konseptual, dan skema internal. Yang kedua itu sistem kontrol basis data, yang mengakses basis data karena adanya perintah dari bahasa manipulasi data. Kemudian yang ketiga itu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk, yang di dalamnya itu ada sistem operasi atau operating system, terus basis data atau database, kemudian pemakai atau user. Kemudian kita akan membahas tentang bahasa DBMS. Implementasi bahasa DBMS bervariasi sesuai dengan variasi perusahaan yang merancangnya. Kemudian pada prinsipnya bahasa ini bisa dikategorikan ke dalam 3 komponen bahasa, yaitu data definition, data manipulation, device control media. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, data definition adalah komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data, antara lain perintah untuk membuat tabel baru, di mana terdefinisi komponen atau file data dengan tipe dan panjangnya, mengubah indeks agar setiap rekor dalam satu file dapat diakses melalui indeksnya, mengubah struktur dari file data, dan sebagainya. Yang kedua, data manipulation adalah komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk memanipulasi data. Komponen ini diperlukan para pengguna untuk memanipulasi data, antara lain perintah-perintah untuk melakukan hal-hal berikut ini: mengambil data dari basis data, menambahkan data ke dalam basis data, meremajakan data yang ada dalam basis data. Dan kemudian yang terakhir itu device control adalah komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk mengatur perekaman atau penyimpanan data secara fisik. Komponen bahasa DCML digunakan oleh operator sistem basis data di dalam mengatur file-file data secara fisik. Nah, kemudian kesimpulannya itu adalah sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Kemudian arsitektur DBMS yaitu memiliki 3 level, yaitu level eksternal, level konseptual, dan level internal.
Kemudian bahasa DBMS. Implementasi bahasa DBMS bervariasi sesuai dengan variasi perusahaan yang merancangnya. Namun pada prinsipnya, bahasa ini bisa dikategorikan ke dalam 3 komponen bahasa, yaitu data definition, data manipulation, dan graphics control. Nah, cukup sekian penjelasan materi tentang sistem manajemen basis data ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.